Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Bu Asih di video pembelajaran kimia kelas 11 untuk melanjutkan materi asam dan basa. Dan pada bagian yang kedua ini kita akan mempelajari kesetimbangan ion dalam larutan asam basa. Adapun materi tentang kesetimbangan ion dalam larutan asam basa meliputi 4 hal, silahkan kalian cermati. Baiklah, sebelum kita pelajari ini semua, kita akan mempelajari terlebih dahulu kesetimbangan air. Anak-anakku semuanya, kita tahu bahwa air merupakan elektrolit yang sangat lemah. Berdasarkan penelitian, air dapat terionisasi menghasilkan ion H positif dan ion OH negatif dengan derajat ionisasi atau alfa yang sangat kecil sekali, yaitu 1,32 kali 10 pangkat min 8. Dan melalui perhitungan yang sangat cermat, pada suhu 25 derajat Celcius, dalam 1 liter air terdapat 10 pangkat min 7 mol ion H positif dan 10 pangkat min 7 mol ion OH negatif. Untuk persamaan reaksi ionisasi air bisa kita tuliskan demikian. Jadi persamaannya ini merupakan persamaan reaksi kesetimbangan. Nah, dari persamaan reaksi ionisasi air ini, maka kita bisa menentukan tetapan kesetimbangan air, yaitu K sama dengan perkalian konsentrasi ion H positif dengan ion OH negatif dibagi dengan konsentrasi H2O. Karena air murni memiliki konsentrasi tetap, maka perkalian K dengan konsentrasi H2O itu selalu berharga tetap dan dinyatakan dengan KW. Jadi berarti KW sama dengan konsentrasi H positif kali konsentrasi OH negatif. Dan pada suhu 25 derajat Celcius, harga tetapan kesetimbangan air adalah 10 pangkat min 14. Ingat, harga tetapan kesetimbangan air ini berbeda untuk tiap suhu. Jadi pada 25 derajat Celcius, tadi harganya sama dengan 10 pangkat min 14. Nah, karena konsentrasi H positif sama dengan konsentrasi OH negatif, maka kita bisa menentukan besarnya konsentrasi H positif dan OH negatif, yaitu sama, sebesar 10 pangkat min 7. Nah, lalu bagaimanakah kalau pada air ini dimasukkan asam maupun basa? Tentu akan mengganggu terhadap kesetimbangan air. Perhatikan, kita lihat untuk air ini. Kalau di dalam air ini kita masukkan asam, zat yang bersifat asam, maka menurut Arrhenius, asam ini akan melepaskan ion H positif ke dalam air. Maka konsentrasi ion H positif dalam larutan ini menjadi bertambah, yaitu lebih besar daripada 10 pangkat min 7. Sebaliknya, kalau di dalam air ini kita masukkan zat yang bersifat basa, maka basa akan melepaskan ion OH negatifnya ke dalam air ini. Maka di dalam larutan, konsentrasi ion OH negatif lebih besar daripada 10 pangkat min 7. Nah, kita tahu bahwa asam maupun basa ada yang kuat dan ada yang lemah. Asam kuat maupun basa kuat terionisasi sempurna di dalam air. Maka jumlah ion H positif maupun OH negatif lebih besar daripada asam lemah maupun basa lemah yang hanya terionisasi sebagian di dalam air. Adanya ion H positif maupun OH negatif dalam air atau dalam larutan berpengaruh terhadap kesetimbangan air. Nah, bagaimanakah pengaruh asam maupun basa terhadap kesetimbangan air? Untuk itu akan kita pelajari. Jadi kita akan mempelajari pengaruh asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah terhadap kesetimbangan air. Yang pertama, kita pelajari terlebih dahulu pengaruh asam kuat terhadap kesetimbangan air. Asam kuat adalah asam yang menghasilkan banyak ion H positif, atau bisa dikatakan derajat ionisasinya besar. Dan yang termasuk ke dalam golongan asam kuat adalah asam-asam dari golongan halogen kecuali HF. Jadi berarti HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3, dan HCl4. Selain yang Ibu sebutkan tadi merupakan asam lemah. Nah, asam kuat terionisasi di dalam air semacam ini. Jadi terionisasi sempurna. Pada larutan asam kuat, H positif hanya dianggap berasal dari asam
dan ion H positif dari air dapat diabaikan. Sehingga konsentrasi ion H positif dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Kita bisa buat rumus yang simpel, H positif, konsentrasi H positif sama dengan A kali M, di mana A adalah valensi asam, M adalah kemolaran asam. Berikutnya untuk basa kuat. Basa kuat adalah basa yang menghasilkan banyak ion OH negatif atau derajat ionisasinya besar. Yang termasuk basa kuat adalah basa dari golongan 1A, semuanya basa kuat, dan sebagian dari golongan 2A, Ca, Sr, dan BaOH 2 kali. Ini termasuk basa kuat. Selain itu merupakan basa lemah. Basa kuat di dalam air terionisasi secara sempurna. Dan konsentrasi ion OH negatif pada larutan basa kuat dapat dihitung hanya dari ionisasi basa kuat tadi. Jadi berarti bisa kita nyatakan untuk konsentrasi OH negatif pada basa kuat adalah B kali M, di mana B adalah valensi basa kuat dan M adalah kemolaran basa. Ya, kita lihat untuk contoh soalnya. Hitung konsentrasi ion OH negatif dalam larutan kalsium hidroksida 0,05 molar. Kita bisa menuliskan persamaan reaksi ionisasinya. Dan tadi konsentrasinya 0,05. Maka ion OH negatifnya berarti ada 2 kali 0,05. Kita bisa tuliskan rumusnya tadi untuk menentukan OH negatif adalah B kali M. B adalah valensi basa, basanya 2. Berarti kita masukkan M-nya 0,05. Sehingga didapatkan hasilnya adalah 0,1 molar. Nah, sekarang kita pelajari tentang asam lemah. Asam lemah adalah asam yang di dalam larutannya hanya sedikit terionisasi. Contoh untuk asam lemah, asam asetat, asam karbonat, asam sulfida, asam sianida, dan banyak lagi, kecuali yang tadi Ibu sebutkan. Jadi yang tadi asam kuat tolong dihafalkan. Yang lainnya berarti merupakan asam lemah. Dan asam lemah terionisasi di dalam air membentuk reaksi keseimbangan seperti ini. Maka kita bisa menentukan tetapan asam lemahnya. Dilambangkan dengan Ka. Jadi Ka berarti sama dengan perkalian konsentrasi H positif kali konsentrasi A negatif dibagi dengan konsentrasi Ha. Nah, nilai Ka, nilai tetapan asam lemah, ini menunjukkan kekuatan asam. Semakin besar nilai Ka, semakin banyak ion H positif yang dihasilkan. Jadi semakin kuat asam tersebut. Untuk menentukan konsentrasi ion H positif yang berasal dari asam, maka bisa kita rumuskan demikian. Jika H positif itu sama dengan A negatif, maka kita bisa masukkan A negatif ini diganti dengan H positif. Berarti menjadi demikian. Dan Ka-nya berarti ada H positif kuadrat dibagi dengan konsentrasi Ha. Dan untuk menentukan konsentrasi ion H positif dalam larutan, maka bisa dengan menggunakan rumus H positif akar Ka kali konsentrasi Ha. Jadi dari sini kita jabarkan H positif sama dengan akar Ka kali Ha. Di mana Ka adalah tetapan ionisasi asam dan Ha adalah konsentrasi asam. Dan berikut ini adalah daftar tetapan ionisasi asam atau Ka beberapa asam lemah. Perhatikan untuk asam poliprotik, ya. Ini ionisasinya bertahap. Untuk itu kita akan pelajari tentang asam poliprotik. Asam-asam poliprotik terionisasi secara bertahap. Misal pada asam sulfida, kita bisa tuliskan persamaan ionisasinya sebagai berikut. Nah, untuk itu, maka tetapan keseimbangan asamnya bisa ditentukan dari perkalian Ka1 dengan Ka2. Nah, karena Ka1 itu lebih besar daripada Ka2, atau Ka2 lebih kecil, maka Ka2 ini diabaikan. Sehingga untuk menentukan konsentrasi ion H positif dengan rumus akar Ka1 kali konsentrasi Ha. Ini untuk asam poliprotik. Berikutnya untuk basa lemah.
Basa lemah adalah basa yang di dalam larutannya hanya sedikit terionisasi. Yang termasuk basa lemah, contohnya ini, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang basa kuat tadi dihafalkan. Ya, untuk reaksi ionisasi basa merupakan reaksi kesetimbangan, maka tetapan kesetimbangan basa lemah bisa dinyatakan demikian, Kb sama dengan konsentrasi BH positif kali konsentrasi OH negatif dibagi dengan konsentrasi basa. Dan nilai Kb juga menunjukkan kekuatan basa. Semakin besar nilai Kb, semakin banyak ion OH negatif yang dihasilkan, maka semakin kuat basa tersebut. Analog dengan proses kesetimbangan asam lemah Ha, maka untuk penentuan jumlah ion OH negatif dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Jadi OH negatif sama dengan akar Kb kali BOH, di mana Kb adalah tetapan ionisasi basa dan BOH adalah konsentrasi basa. Dan berikut ini adalah daftar tetapan ionisasi basa lemah. Contoh soal. Hitung konsentrasi ion H positif dalam larutan asam asetat 0,1 molar jika tetapan ionisasi atau Ka dari asam asetat adalah 10⁻⁵. Kita bisa tuliskan persamaan reaksi ionisasinya atau kesetimbangannya. Kemudian kita masukkan rumusnya. Untuk konsentrasi H positif bisa dicari dari harga Ka kali konsentrasi Ha. Kita masukkan angkanya sehingga didapatkan konsentrasi H positif sama dengan 10⁻⁻3. Berikutnya kita pelajari tentang derajat ionisasi. Tingkat keasaman atau kebasaan larutan bergantung pada banyaknya zat yang terlarut baik asam ataupun basa yang terurai dalam air. Selain nilai Ka, besaran lain yang dapat digunakan untuk mengetahui kekuatan asam atau basa adalah derajat ionisasi yang dilambangkan dengan alfa. Dan perbandingan jumlah mol zat terlarut yang terurai dilambangkan dengan T dengan jumlah mol zat terlarut awal dilambangkan dengan A disebut dengan derajat ionisasi dilambangkan dengan alfa. Jadi bisa dirumuskan secara matematika demikian. Dan supaya simpel kita bisa merumuskan alfa sama dengan mol zat terurai dibagi dengan mol zat mula-mula. Ya, lalu bagaimanakah hubungan derajat ionisasi dengan Ka dan konsentrasi asam? Perhatikan untuk reaksinya. Dan untuk asam lemah dengan harga alfa lebih besar 0 atau lebih kecil 1, ini hanya sebagian asam yang terurai menjadi ion-ionnya. Jika konsentrasi larutan Ha awal dinyatakan sebagai konsentrasi Ha, maka diperoleh Ka sama dengan alfa kali konsentrasi Ha kali alfa kali konsentrasi Ha dibagi dengan 1 - alfa kali konsentrasi Ha. Maka ini bisa kita nyatakan Ka sama dengan alfa kuadrat dibagi dengan 1 - alfa kali konsentrasi Ha. Jadi berarti untuk asam lemah dengan nilai alfa yang sangat kecil atau 1 - alfanya itu mendekati 1, maka harga Ka-nya sama dengan alfa kuadrat kali konsentrasi Ha. Dan hubungan derajat ionisasi dengan tetapan ionisasi serta konsentrasi larutan bisa dinyatakan demikian. Jadi tadi kalau Ka sama dengan alfa kuadrat kali konsentrasi Ha, maka alfa sama dengan akar Ka dibagi dengan konsentrasi Ha. Analog dengan ini, untuk Kb berarti Kb sama dengan alfa kuadrat kali konsentrasi BOH dan alfa sama dengan akar Kb dibagi dengan konsentrasi BOH. Di mana alfa adalah derajat ionisasi. Contoh soal yang ketiga, tentukan konsentrasi ion H positif dalam suatu konsentrasi ion H positif dalam suatu asam adalah 10⁻⁻2. Jika tetapan ionisasi asam atau Ka tersebut adalah 10⁻⁻6, berapa persen asam yang terionisasi? Kita bisa masukkan rumusnya, konsentrasi H positif sama dengan akar Ka kali Ha. Kita masukkan angka yang sudah diketahui. H positifnya 10⁻⁻2, Ka-nya 10⁻⁻6. Maka konsentrasi Ha-nya bisa kita cari, hasilnya 10⁻⁻2. Kemudian untuk mencari harga alfa, kita masukkan rumusnya alfa sama dengan akar Ka dibagi dengan konsentrasi Ha. Kita masukkan angka yang sudah diketahui.
maka didapatkan harga alfanya adalah 10 pangkat min 2. Karena yang dicari adalah atau dinyatakan dalam persen, maka tinggal alfa ini yang sudah diketahui dikalikan dengan 100%. Hasilnya adalah 1%. Ya, berikutnya kita pelajari tentang kekuatan relatif pasangan asam basa konjugat. Kita ingat bahwa teori asam basa Brownstein dan Lowry menyatakan bahwa asam adalah zat yang dapat mendonorkan proton, sedangkan basa adalah zat yang dapat menerima proton atau H positif. Nah, kalau asam kuat HCl dimasukkan ke dalam air, maka akan terionisasi demikian, dengan harga Ka sangat besar sekali. Jadi HCl merupakan asam kuat, berarti Cl negatif itu merupakan basa lemah, atau basa konjugat dari HCl sebagai asam kuat tadi. Jadi Cl negatif adalah basa konjugat dari HCl. Sedangkan HCl adalah asam konjugat dari Cl negatif. Sebaliknya kalau hidrogen fluorida, ini merupakan asam lemah dengan harga Ka 7,2 kali 10 pangkat min 4. Maka F negatif sebagai basa kuat merupakan basa konjugat dari HF. HF merupakan asam lemah. Dan HF itu merupakan asam konjugat dari F negatif. Nah, dari ini maka kita bisa membuat kesimpulan bahwa makin kuat keasaman, makin lemah basa konjugatnya. Asam kuat memiliki basa konjugat lemah, sedangkan asam lemah memiliki basa konjugat kuat. Basa kuat memiliki asam konjugat lemah, sedangkan basa lemah memiliki asam konjugat kuat. Dipahami ya ini? Ya. Berikutnya yang terakhir adalah reaksi asam basa. Reaksi asam basa Brownstein-Lowry itu terjadi antara kedua pereaksi dengan nilai Ka yang berbeda. Pereaksi dengan Ka lebih besar berperan sebagai asam dan yang Ka-nya lebih kecil berperan sebagai basa. Dan reaksi asam basa dapat terjadi apabila pasangan asam dan basa pereaksi lebih kuat daripada pasangan asam dan basa produk reaksi. Ya, demikian yang bisa Bu Asih sampaikan tentang keistimewaan ion dalam air, ya, keseimbangan lautan dalam air, ya. Nah, untuk tugasnya seperti biasa kalian kerjakan di buku tugas dan diupload di Teams. Ingat batas waktu yang telah ditetapkan. Untuk tugas ada 5 soal. Silahkan kalian pahami dan kerjakan. Demikian yang bisa Bu Asih sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak terjadi khilafan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.